Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sahabat Meru semuanya, luar biasa ya. Nggak terasa nih, ternyata hari ini sudah di hari Kamis. Sudah lama sekali kita tidak berjumpa ya ini sahabat Meru semuanya. Sebelum lebih lanjut saya pengen tahu nih, Bapak Ibu sahabat Meru bisa chat di kolom chat ya. Saya pengen tahu Bapak Ibu sudah hadir dari kota mana aja. Nah, sebelumnya perkenalkan saya Wuri Retno, saya Area Sales Manager Meru Indonesia Tengah. Luar biasa sekali, di kesempatan siang hari ini kita sama-sama mau menambah insight ya. Nih, sambil saya cek ya, Bapak Ibu ini yang hadir sudah dari mana aja. Ada Bu Aisyah Makassar. Wow, luar biasa. Dari Bogor sudah hadir, luar biasa. Ibu Nelly Bekasi, halo Bu Nelly. Makassar, Pak Andi, wow luar biasa nih. Makassar pada semangat semua nih ya. Ada Ibu Mia dari Jakarta, halo Bu Mia. Dari Solo juga sudah hadir, luar biasa sekali. Yang dari Surabaya kayaknya belum hadir ya ini ya. Wow, ternyata langsung masuk. Surabaya luar biasa. Ini kayaknya Ciseli ya ini ya. Nih, oh Bu Atun luar biasa hadir juga ya. Tuh, ada Bapak Ismail Merbatam. Wow, halo Batam luar biasa sekali. Nah, untuk hari ini di episode ketiga ini akan berbeda. Kalau di 2 episode sebelumnya kita kan membahas seputar pria. Nah, kali ini kita akan membahas seputar wanita. Yang mana ini adalah fase wanita yang tidak bisa dihindari lagi gitu ya. Semua wanita pasti akan merasakan yang namanya fase ini. Fase apa itu? Fase menopause. Nah, untuk pembahasan yang lebih dalam pada siang hari ini saya juga mengundang orang yang expert di bidang medis ya Bapak Ibu. Jadi tenang aja, hari ini kita ngobrolnya bukan yang cuman ala-ala aja tapi langsung dari pakarnya begitu ya. Nah, saya akan menghadirkan Dr. Ayundria Purwitasari sebagai Product Manager dari Meru. Luar biasa nih. Halo Dokter Ayundria. Halo, apa kabar? Baik dong. Wah, rame ya. Iya. Ternyata di studio ini kita hadir 4.000 orang dong. Ada penonton bayaran kita ya hari ini. Iya, sudah mulai oke kayaknya studio kita ini ya, Dok ya. Benar. Oke, ngapain? Nah, gini Dok. Jadi pada episode yang hari ini kita akan berbeda. Mungkin kalau yang di 2 sebelumnya kan kita bahas tentang pria aja nih Dok. Oke. Nah, ada beberapa insight yang masuk nih ke kita. Coba dong bahas dari sisi perempuannya gitu. Nah, saya sempat berpikir nih, apa ya kira-kira perempuan yang pasti dialami tapi juga di situ jadi problem. Apakah ini akhir dari semuanya atau justru awal dari semuanya? Waduh, ya. Apa ya? Awal dan akhir apa nih? Apa ya awal dan akhir? Sesuai tema kita hari ini, menopause akhir hasrat atau awal bab baru. Nah, jadi saya tuh sempat browsing juga nih Dok. Jadi ada beberapa penelitian itu juga mengatakan bahwa justru kalau di menopause itu adalah babak baru untuk bagi wanita yang memang ingin merasakan yang namanya hasrat seksualitas seperti itu. Nah, babak barunya tuh seperti apa dan sebenarnya apa sih yang dirasakan oleh wanita ketika menopause gitu? Apakah sudah bisa? Sebentar. Oke, baik. Nah, jadi saya tuh browsing nih Dok. Beberapa studi tuh menunjukkan bahwa tidak sedikit wanita menopause yang masih memiliki hasrat seksual. Apakah dokter setuju? Setuju. Oh gitu ya Dok ya. Setuju. Jadi menopause itu kalau saya bilang ya itu adalah awal dari satu babak baru gitu. Kenapa kok dibilang satu babak baru? Karena menopause itu fase dari kehidupan kita.
kalau kita bahas dari seksologi yang pertama, di situ ada yang namanya proses penuaan atau aging proses. Mungkin teman-teman yang ngikutin dari seksologi pertama bisa inget ya, atau kalau yang baru ikut di sekarang mungkin juga bisa kita ulang lagi aja buat reminder. Nah, kalau di slide-nya mungkin bisa minta tolong Bapak Ibu bisa lihat bahwa hidup kita itu ada fasenya. Ada fase tumbuh kembang dan ada fase penuaan atau aging. Yang mana fase penuaan itu sebenarnya dimulai dari usia, kalau di slide itu secara teoritis ya, dimulai dari usia 25 tahun. Nah, itu ada fase-fasenya, ada 3 fase, ada fase subklinis, ada fase transisi sama fase klinis. Mulainya 25 tahun sampai di 45 tahun, itu aging proses. Begitupun juga dengan menopause gitu ya. Menopause itu adalah, jadi gampangannya tuh gini Mbak Uri, wanita itu punya satu siklus yang dinamakan siklus menstruasi. Siklus menstruasi itu apa sih? Siklus menstruasi itu sebenarnya adalah gambaran dari siklus hormonalnya perempuan, gitu ya. Yang mana siklus menstruasi itu dipengaruhi oleh hormon-hormon, terutama hormon reproduksi. Ada estrogen, ada progesteron dan sebagainya. Yang mana hormon-hormon ini diproduksi di satu organ di dalam tubuh perempuan. Jadi yang punya organ ini cuma perempuan, namanya adalah ovarium atau sel telur. Jadi sel telur ini memproduksi hormon estrogen, progesteron. Paling banyak memproduksi hormon tersebut. Nah, seiring dengan berjalannya waktu, seiring dengan proses penuaan, sel tubuh kita pasti menua ya. Jadi kalau menurut saya penuaan itu takdir, kita harus dijalani, menua itu pasti, tapi tinggal bagaimana cara kita menjalani aging proses tadi dengan enak, itu pilihan gitu. Makanya kenapa saya bilang menopause itu satu babak baru sebenarnya. Nah, menopause tadi balik lagi ya, ngomongin menopause, pengertiannya menopause itu apa? Menopause itu adalah berhentinya menstruasi selama 12 bulan berturut-turut. Jadi kalau ibu-ibu atau bapak juga mungkin yang ada di sini punya istri atau emas-emas Persiapan ya punya Dok. pasangan gitu ya. Kalau menstruasinya sudah berhenti selama 12 bulan berturut-turut, berarti kemungkinan besar si wanita ini sudah mengalami yang namanya menopause. Tapi kalau tidak 12 bulan berturut-turut, artinya gini, Dok saya kok menstruasi kemarin terakhir 2 bulan yang lalu ya, ini udah hampir 2 bulan 3 bulan saya belum mens, tapi kemudian besok lagi ketemu, oh udah kok Dok saya udah menstruasi nih gitu. Berarti berapa bulan nggak mens? 3-4 bulan lah nggak mens, ya itu belum menopause. Itu mungkin kita masih ngelihatnya oh banyak hal nih, oh siklusnya berubah, siklusnya berantakan, siklusnya kacau. Kenapa kok siklusnya kacau? Mungkin otomatis hormonnya ada yang mempengaruhi gitu. Ada sesuatu diproduksi dari ada sesuatu di organ yang memproduksi kedua hormon ini gitu. Jadi kalau ngomongin menopause adalah berhentinya menstruasi selama 12 bulan berturut-turut. Nah, kenapa? Karena pada saat itu sudah terjadi yang namanya si ovarium atau indung telur itu berhenti melepaskan sel telur. Dan berhenti memproduksi hormon reproduksi. Sebenarnya sih gini, bukan berhenti sama sekali ya, tapi mungkin jumlahnya sudah sangat minimal banget. Gitu. Udah ambang minimal banget tuh untuk seorang manusia yang hidup lah dalam tanda kutip seperti itu. Terutama estrogen,
progesteron yang amat sangat turunnya drastis. Oh langsung drastis ya dok? Gitu. Jadi menopause itu bukan penyakit, bukan kutukan gitu ya, tapi lebih ke perjalanan hidup kita aja gitu. Kita hidup dari mulai bayi, bayi, dewasa muda, dewasa, tua, sampai menopause, itu perjalanan hidup. Gitu Mbak Uri. Apakah ada kayak tanda-tanda gitu dok, mungkin secara fisik, apakah tiba-tiba rambut semakin beruban atau bagaimana untuk pramenopause-nya ini? Kalau ngomongin gejala menopause-nya itu gini, kalau ngomongin rambut beruban dan sebagainya itu adalah gejala penuaan. Oh oke. Tapi kalau penuaan yang terjadi pada organ reproduksi, terutama pada wanita, itu gejalanya menopause. Gitu. Nah, menopause ini pun itu juga ada fase-fasenya. Tapi kita ngomongin gejalanya dulu ya. Ini slide-nya kita ngomongin gejala dulu kayaknya. Oke, kita ngomongin gejalanya dulu. Gejalanya yang paling sering itu adalah hot flashes. Hot flashes tuh gimana ya? Rasa kayak terbakar di kulit muka terutama. Oh, saya kira semakin hot. Enggak ya dok ya. Oke. Lanjut dok. Kalau orang Jawa tuh tahu yang namanya kewedangan nggak? Oh iya. Biasanya kayak gitu. Jadi kayak panas dari dalam gitu. Jadi kalau kita mungkin yang bukan dari Jawa ya nggak ngerti kewedangan. Kalau kita makan pakai sambelnya pedes terus makannya pakai tangan dalam waktu yang banyak. Itu tangan kita jadi kayak pedes sambel gitu. Yeah. Nah itu namanya hot flashes. Nah itu terjadi di wajah terutama. Oh wajah. Jadi mukanya tuh kemerahan, hot flashes, nggak enak lah, nggak nyaman. Itu yang paling sering muncul dan yang paling boleh dibilang paling ini kayaknya udah masuk nih gitu. Oh kayak gejala yang pasti berarti ya dok ya? Atau bagaimana? Gejala mungkin yang signature mungkin ya. Oke, cirinya gitu ya. Gejala yang signature. Karena gejala-gejala yang lainnya itu kayak mood swing, kayak gitu-gitu kan kita tiap bulan juga bisa mood swing ya. Karena perubahan siklus hormonal. Dan yang pasti karena hormon estrogen dan progesteronnya turunnya drastis, maka di area-area kewanitaan itu pun juga pengaruhnya apa? Estrogen itu membuat area kewanitaan kita, di area vagina itu juga jadi sangat kering. Oh oke. Plus di area vagina itu kan ada otot-ototnya juga ya. Nah ketika estrogen dan progesteronnya itu turun, maka otot-ototnya pun juga kekuatannya juga akan turun. Gitu, jadi kekuatan untuk menjepit itu pun juga secara fungsional akan turun. Makanya kenapa banyak keluhan-keluhan lain nih wanita-wanita yang usia di atas 40-50 tahun ke atas, yang paling gampang aja lah, yang paling kelihatan dan yang paling biasa kita omongin itu adalah beser. Oh iya. Gitu. Kalau kita ngomongin menjepit dan sebagainya, itu kalau beliaunya aja beser pasti kesananya juga kekuatannya juga pasti berubah. Oke. Gitu. Terus untuk fasenya sendiri bagaimana tuh dok? Nah, menopause itu terjadi sama. Jadi ada tiga fase juga sama kayak aging process. Jadi ini tahapannya ya. Yang pertama perimenopause, jadi sebelum menopause, masa transisi. Jadi itu beberapa tahun sebelum terjadinya menopause, menstruasinya nggak teratur, berantakan, nggak karu-karuan. Ini yang kadang-kadang boleh dibilang ini fase-fase yang sebenarnya bikin seorang wanita tuh sebel. Kenapa? Karena kadang bulan ini mens 3 minggu
gitu ya. Terus nanti berhenti, nggak lama kemudian 2 minggu kemudian mens lagi beberapa hari. Terus nanti bisa lama 2 bulan 3 bulan nggak mens. Terus begitu nanti selesai 2 bulan 3 bulan nggak mens, mens lagi cuma 5 hari. Nah itu justru di fase-fase itu yang bikin banyak orang, banyak wanita jadi overthinking gitu. Ini kenapa nih gue, gitu kan? Ketika nggak mens nanti dipikir, masa umur segini Sudah mulai gitu. Atau ada juga loh Mbak Uri yang, aku udah umur 48 kok nggak mens ya, jangan-jangan nanti punya adik lagi anakku gitu tuh ada gitu. Ada yang Banyak. seperti itu banyak gitu. Nah itu yang kadang-kadang juga tricky, yang kadang-kadang kalau ada pasien yang datang ke saya tuh juga mau dibilang ibu kayaknya masuk menopause itu juga jangan-jangan ini nih gitu. Jangan-jangan kebobolan KB kan juga bisa gitu. Tapi ya itu makanya di usia-usia itu tuh banyak sekali akan banyak mengalami keluhan-keluhan, terutama keluhan-keluhan menopause. Nah, fase berikutnya adalah fase menopause. Yaitu tadi kalau udah benar-benar mensnya nggak keluar 12 bulan berturut-turut itu berarti udah menopause gitu. Nah terus yang setelahnya disebut pasca menopause. Jadi setelah 1 tahun tanpa menstruasi di mana gejalanya mungkin mereda, tapi setelahnya itu ada resiko-resiko kesehatan yang juga meningkat. Salah satunya pernah tahu ya yang namanya osteoporosis. Osteoporosis itu banyak terjadi pada wanita yang sudah menopause. Kenapa? Karena tulang kita itu juga sebenarnya bergantung pada hormon estrogen. Jadi ketika hormon estrogennya itu turun, maka tulang-tulang kita pun cenderung lebih rapuh. Gitu. Selain tulang, ada beberapa kondisi kesehatan juga yang resikonya meningkat pada orang-orang yang menopause. Yang salah duanya adalah penyakit jantung dan pembuluh darah. Oh begitu ya dok? Ya. Jadi pada wanita yang menopause, resiko terkena penyakit jantung dan pembuluh darah itu lebih besar. Gitu. Biasanya ya pada wanita yang sudah menopause mungkin nih gejala awalnya tensinya mulai naik. Gitu. Kenapa? Ya kalau menurut penelitian hormon estrogen itu juga berpengaruh pada dinding pembuluh darah kita dan otot jantung kita. Oh menarik. Gitu. Jadi orang yang menopause harus menjaga banget tuh. Justru ya dok ya, bukan ya tadi seperti yang dokter Ayun sampaikan, justru ini adalah babak baru ya, karena memang tidak berhenti di menopause aja, tapi ada yang namanya pasca menopause yang mana itu harus lebih treatmentnya lebih daripada sebelumnya, begitu ya dok? Betul. Ya. Jadi kalau ngomongin menopause mungkin kita ngobrolinnya apalagi nih tentang seksologi ya. Jadi sebenarnya kalau ngomongin menopause itu sebenarnya nggak berhenti di masalah hubungan suami istri. Kalau hubungan suami istri tadi jelas ya, di area reproduksi, di area kewanitaan, di vagina itu pasti akan jadi kering, pelumasnya akan berkurang, dan pelumas yang berkurang ini membuat sensasi nyeri yang luar biasa, Mbak Uri. Nah, ini yang kadang-kadang juga jadi masalah gitu. Suami istri ketika berhubungan istrinya nggak nyaman, ada rasa nyeri yang kadang-kadang tuh ada beberapa pasien yang kalau ditanya nyerinya gimana tuh nyerinya bisa sampai ubun-ubun. Oh gitu ya dok ya? Atau mungkin karena tulang kah atau apa? Karena kering. Karena oke. Karena kering. Nah itu yang membuat si wanitanya kemudian jadi trauma dalam tanda kutip.
Oh ya, karena istilahnya kayak sakit ya dok ya yang dirasakan ya, bukan malah yang seperti dulu bisa merasakan nikmatnya, tapi malah ngerasanya lebih cenderung Iya, sakit untuk saat ini iya, ketika sudah menopause begitu. betul. Nah, ini yang kadang-kadang juga buat suaminya, buat pasangannya kalau nggak memahami, kalau nggak tahu gitu ya, itu bisa jadi masalah gitu. Jadi di saat si suaminya lagi berhasrat, istrinya menghindar terus karena dia trauma dan apa ya, mungkin komunikasinya nggak bagus nih, jadi masalah gitu. Jadi buat ibu-ibu kalau merasa ada masalah seperti itu nih sekarang, eh, kalau menurut saya jangan dipendem gitu. Itu bukan kutukan gitu ya. Itu bukan apa ya? Bukan aib. Tapi itu memang masalah yang Memang fasenya ya. satu fasenya, kedua bisa kok sebenarnya kalau mau diperbaiki gitu loh. Sekarang siapa sih wanita istri yang tidak mau melayani kebutuhan suaminya, tuh kan nggak ada gitu. Tapi ketika dia punya hambatan seperti itu dan mungkin juga nggak ngeh atau nggak punya eh, wawasan lebih bahwa oh iya ini masalah ya, saya harus lari kemana, nah itu juga kan problematik juga di Iya. rumah tangga. Tenang Gitu. aja kok Bu, ada obat topikal kalau di bahasa medis ya. Iya Kalau benar, bahasa saya bilang pelumas ya. betul, Gitu ya. betul ada gel gitu lah Itu. ya. Dan itu memang sudah dijual di pasaran gitu ya, Dok ya. Ya, Oke. ya memang kalau kalau Bapak Ibu datang gitu ke tenaga medis, terutama kalau wanita mungkin ke dokter obgyn, dokter kandungan, kalau bapak-bapak mungkin ke androlog. Salah satu yang disarankan yang pertama yaitu penggunaan pelumas. Itu gitu. Cuman em, ya agak tricky karena harus oles dulu gitu kan juga gitu ya. Oke, oke. Gitu. Nah, terus apakah dengan misalnya saya di sebelum menopause, sebelum premenopause itu saya sudah rajin olahraga nih dok, atau gaya hidup saya tuh sudah saya jaga sekali nih, kan tadi kan dokter bilang kan di area kewanitaan kita ada otot-otot juga gitu kan ya dok ya, yang mana itu bisa mempengaruhi kekuatan-kekuatannya itu untuk di fase berikutnya, di fase menopause maupun pasca menopause. Nah kalau saya pribadi atau kita punya wanita ini sudah rutin berolahraga atau gaya hidupnya pun juga sudah oke banget gitu dok. Apakah ketika menopause juga merasakan hal yang sama atau justru lebih kayak mending gitu atau bagaimana? Oke. Jawabannya akan merasakan hal yang sama dalam skala dan intensitas mungkin yang lebih ringan. Oh oke. Jadi gini, gejala menopause tuh kan ada beberapa. Jadi memang nggak bisa disamain, Mbak Uri. Oh, saya menopause nih. Dirimu juga sama-sama menopause, umurnya sama. Oh, kita berdua harus merasakan hal yang sama, tidak, gitu ya. Nah, apa aja yang bisa membedakan apa intensitas dari Rasa intensitas dari gejala yang dirasakan? Salah satunya adalah, oke, slide-nya belum berubah. Oke. Yang pertama adalah faktor genetik. Jadi secara genetik, kalau genetik tuh kita nggak bisa utak-atik ya, itu udah ranahnya pencipta gitu. Jadi kita nggak bisa iri, oh ada genetik tertentu yang dia memang aging prosesnya biasa aja gitu. Oh, Itu oke. udah kuasa Tuhan lah gitu. Kalau di sini keterangannya adalah dalam riwayat keluarga berperan besar dalam menentukan kapan menopause dimulai dan bagaimana muncul jika ibu atau saudara perempuan. Jadi patokannya ke yang cewek. Gitu. Jadi ibu atau saudara-saudara perempuan kita itu mengalami menopause dengan gejala yang sama gitu.
Jadi kalau tanya dok genetik saya gimana gitu ya. Dok saya kira-kira nih nanti kalau misalnya udah umur 45 saya gejalanya ringan apa berat gitu. Mungkin bisa dilihat di orang tuanya ibu, terutama ibu ya. Atau mungkin coba dilihat di kakak perempuan. Ada nggak mengalami gejala menopause yang berat? Kalau enggak mungkin Anda akan mengalami gejala yang nggak berat gitu karena di keluarga tuh riwayatnya nggak ada yang seperti itu gitu. Tapi kalau udah dapet satu misalnya di ibunya Anda, di orang tua perempuan atau di kakak adik perempuan atau di atasnya lagi misalnya nenek itu ada riwayat menderita gejala menopause yang berat, yaitu Anda berarti harus lebih prepare lagi nih. Oke. Gitu karena ya itu tadi kenapa kok prepare, karena salah satunya adalah gaya hidup itu bisa bisa dalam tanda kutip mempercepat munculnya atau memperlambat munculnya. Terus yang kedua bisa memperparah atau justru bisa meredam gitu. Oh, oke. Itu gaya hidup pengaruh banget. Nah, yang pasti sih yang ketiga adalah kecepatan perubahan hormon. Jadi hormonnya ini naik turunnya tuh gimana gitu. Kalau naik turunnya perlahan kan pasti turun ya. Iya. Tapi ketika dari atas terus dari 100 terus tiba-tiba jadi 0 itu pasti gejalanya berat banget. Tapi kalau dari 100 terus turunnya 1 bulan cuman 99,98 ya dia santai aja, masih bisa ditoleransi sama tubuh. Oh berarti di fase ini pun bisa langsung yang dari 100 langsung menuju Bisa. yang 0 gitu bisa ya? Dok? Bisa. Oh oke. Bisa. Terutama pada nggak usah nungguin menopause sebenarnya ya. Pada orang-orang yang sudah mengalami sesuatu nih, contoh tadi kan yang memproduksi estrogen dan progesteron itu adalah sel telur, indung telur atau apa namanya ovarium. Nah, ketika ada wanita yang ovariumnya diangkat, bisa salah satu atau dua-duanya, itu maka dia juga bisa mengalami gejala menopause sebelum usia menopause yang masuk. Gitu ya. Oh oke. Baik. Terus bagaimana untuk yang KB nih dok? Apakah KB itu memperlama menopause atau malah mempercepat menopause? Kalau memperlama atau kalau pengaruh KB hormon terutama ya untuk menopause, mungkin nanti saya review lagi ya, ada penelitian atau jurnalnya atau enggak. Cuman penggunaan KB hormonal ini sebenarnya bisa memasking, jadi bisa mengaburkan gejala menopause gitu. Yang tadi salah satu efek samping dari penggunaan penggunaan KB hormonal adalah justru siklus menstruasi yang gak teratur. Terutama KB suntik yang 3 bulan itu rata-rata pasien-pasien yang datang tuh kalau penggunaannya udah jangka panjang dia malah nggak mens. Mbak Uri, banyak tuh yang mengalami hal seperti itu. Nah makanya ketika dia datang nggak mens, biasanya kalau ada pasien kayak gitu ya saya tanya ibu pakai KB apa enggak. Terus saya lihat, saya intip umurnya berapa. Kalau kira-kira umurnya enggak dok saya nggak pakai KB dan umurnya saya intip 56 tahun. Oh ya mungkin ibu mungkin mengalami masuk ke tahap menopause. Tapi kalau kira-kira saya nggak KB sih dok, tapi umur saya 45, 48, ya hati-hati aja bu. Karena itu udah mulai masuk perimenopause tuh. Terus kalau saya KB dok 3 bulan, tak lihat umurnya masih 40, 43. Oh ya berarti itu efek samping KB yang paling besar kemungkinannya. Gitu. Oh oke. Siap. Baik, terus selanjutnya itu ada lagi kah dok? Yang itu aja sih rangkumannya secara garis besar
tiga hal tersebut. Kalau kita ngomongin gaya hidup, kesehatan tuh kan jabarnya banyak ya. Karena gini, yang namanya menopause tadi balik lagi, prinsipnya adalah itu adalah proses penuaan. Proses penuaan itu terjadi atau dia bisa dipercepat kalau badan kita salah satunya banyak radikal bebasnya. Makanya kenapa terapi-terapi aging terapi di luaran sana itu menawarkan banyak sekali yang namanya antioksidan. Karena antioksidan itu untuk menetralkan radikal bebas. Oh, oke. Gitu. Oke. Baik, buat Bapak Ibu kalau memang mau bertanya boleh langsung di kolom chat ya, Bapak Ibu. Silahkan kalau memang mau bertanya boleh langsung. Tapi saya mau nanya duluan nih sebelum yang teman-teman Oke, sahabat baik. Meru. Saya lebih dekat kan sama Dokter Ayun sekarang ini jaraknya. Nah, kan hal ini tidak bisa dihindari ya dok. Terus langkah yang harus dilakukan oleh wanita sendiri tuh apa sih dok untuk menyikapi menopause ini? Sesudah apa sebelum nih? Setelahnya. Kalau setelahnya satu menerima gitu ya, terima bahwa oh ya sudah saya memang menopause, kondisinya memang berbeda dengan masa sebelum menopause. Makanya saya bilang ini lembaran baru gitu. Kalau kita sudah menerima, kita udah accept oh iya ya gue menopause, semuanya akan berjalan dengan smooth gitu. Oke. Bukan smooth botox usus ya, laundry usus. Nah berikutnya kalau memang ada gejala-gejala segera kalau gejalanya berat mengganggu banget silakan pergi ke dokter, bisa ke dokter kandungan atau sekarang ada yang namanya dokter geriatri. Itu kalau geriatri itu lebih spesifik untuk menangani orang-orang yang lansia gitu. Mungkin bisa berkonsultasi dengan beliau-beliau. Tapi kalau gejalanya masih ringan, mau coba untuk meringankan, yang bisa saya sarankan adalah satu, perbaiki gaya hidup. Perbaiki pola makan, perbaiki pola istirahat gitu. Karena biasanya Mbak Uri, ibu-ibu atau wanita-wanita yang udah masuk di usia menopause umur 50-60 tahun ke atas itu pasti salah satunya ya akan mengalami gejala insomnia. Oh oke. Jadi mereka nggak bisa tidur. Nah itu insomnia itu semakin mereka sadar, mereka stres, semakin nggak bisa tidur. Semakin nggak bisa ya. Malah semakin nggak bisa tidur. Nah terus gimana dok? Harus jadi gini, kalau ada pasien begitu saya bilang ibu, itu artinya ibu sudah masuk masa menopause. Dan salah satu gejala menopause itu salah satunya adalah akan dikurangi dalam tanda kutip masa tidurnya. Mungkin kalau kita mau berpositif thinking, mungkin sama Tuhan dikasih waktu, ayo bangun jam 3, sholat tahajud gitu. Nah terus gimana dok? Harusnya satu ya sudah disyukuri aja, kedua coba dilihat ibu tidur malamnya jam berapa nih. Kadang-kadang nih para lansia ini kadang-kadang siangnya tidur gitu. Jadi karena mereka dari pagi mereka beraktivitas bla 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 bla, terus siangnya habis makan siang mereka capek, mereka istirahat tidur, bangunnya sore. Nah itu malam susah tidur tuh. Malam susah tidur, tengah malam bangun. Jadi dari situ aja kita kalau mau memanajemen ya, kami biasanya tuh ngasih saran gimana kalau ibu tidur siangnya di skip aja. Terus ngapain dok? Ya ibu ngapain, kayak berkegiatan kah, mungkin masak kah, jahit kah, senam kah, atau apapun
supaya nanti ketika jam 8 malam ibu ngerasa capek tidur gitu. Oh, oke. Ya, kenapa begitu ya? Ya salah satunya adalah perubahan siklus yang namanya siklus sirkadian, irama sirkadian. Untuk insomnianya itu tadi ya, sulit tidurnya ya. Oke. Terus kalau ketika menopause sendiri pun sebenarnya itu apakah tetap boleh ingin memanjakan suami itu atau apa namanya ya hubungan intim gitu dok? Tetap boleh, ya boleh banget itu kewajiban sebenarnya gitu. Oke. Tapi kan ya balik lagi ya ketika ngerasain nggak enak itu kan gimana ya gitu. Makanya gimana caranya supaya rasanya jadi enak lagi kan gitu. Jadi gaya hidupnya harus diperbaiki. Kalau butuh sesuatu booster ya harus di booster gitu loh. Kalau aku butuh suplemen ya silahkan konsumsi suplementasi, cuman dipilih suplemen yang mana, Yang seperti apa gitu ya, yang mana, yang bagus. seperti apa, yang gimana dok? Kalau saya sih bilangnya yang banyak mengandung antioksidan tuh pasti, karena aging tuh gabungannya sama antioksidan gitu. Kalau di Meru sendiri juga ada kan dok? Pasti ada. Pasti ada, kita punya Morek. Produk yang paling dicari-cari. Dok itu kan buat cowok, tidak. Itu tidak hanya buat laki-laki, itu buat wanita juga oke. Kenapa? Karena di Morek itu ada salah satunya ada antioksidan namanya astaxanthin, Pak Uri. Antioksidan astaxanthin ini tuh keren banget. Jadi dia bekerja untuk organ-organ yang paling bekerja keras. Yang kerjanya paling 24 jam. Apa? Salah satunya jantung, otak, kulit. Tuh bagus banget tuh astaxanthin. Ingat ya tadi ketika wanita yang sudah menopause dia punya resiko lebih besar mengalami penyakit jantung. Iya, jantung ya. Oke. Tuh, ternyata Morek bukan hanya untuk pria aja, wanita bahkan justru lebih disarankan juga yang mau memasuki masa menopause gitu ya dok ya. Ini kita ngomongin Morek ya, kita ngomongin Meru. Oke. Terus selain di Morek juga Mbak Wuri, ingat loh kita juga punya kopi. Oh itu juga bisa. Kopi Moment tuh pun juga ada kopi sendiri itu sebenarnya banyak mengandung antioksidan. Jadi biji kopi kalau sekarang kopi hitam, americano gitu ya dok ya. Oke. Padahal zaman dulu mah kopi hitam gitu. Itu banyak mengandung antioksidan Mbak Uri. Itu juga mengandung antioksidan apalagi kopinya Moment. Kopinya Meru. Dok, tapi kan tadi kan dokter bilang kalau menopause itu insomnia ya kan. Terus dokter juga menyarankan kopi, bukannya kopi malah bikin insomnia nanti dok? Nah, cara minumnya. Gimana Jadi ini tadi kan ketika insomnia kenapa biasanya mereka di siang hari itu ngantuk. Nah, pada saat siang hari minum kopi biar stamina-nya bagus, bisa dibuat kegiatan fisik, misalnya menanam kembang, berkebun atau apa itu sebelumnya minum kopi, nggak bikin deg-degan kok ini. Gitu Jadi kopinya Meru tuh nggak bikin berdebar. Jadi nggak usah takut nanti saya minum kopi ini jadi deg-degan dok, enggak. Apalagi resiko jantung kan tadi dokter bilang kan menopause kan lebih tinggi ya dok. Benar gitu. Kenapa? Karena di kopinya Meru itu ada namanya L-arginin. Di gambarnya kopi, mungkin slide-nya bisa dikasih. Jadi biar lihat nih. Lihat sendiri. Nah, ini ada L-arginin. L-arginin ini fungsinya apa? L-arginin ini fungsinya adalah melebarkan pembuluh darah. Jadi
gini ceritanya. Di dalam biji kopi itu ada yang namanya kafein. Oke. Oke. Kafein ini punya sifat itu untuk vasokonstriksi. Jadi bikin pembuluh darah tuh jadi mengkerut. Oke. Jadi vasokonstriksi itu mengkerut Jadi gini. kecil. Kalau dilatasi membesar. Nah, biji kopi kafein itu fungsinya mengkerut. Makanya ketika bisa bayangin ya, pembuluh darah dia mengkerut, maka dia akan mompa. Tekanannya tinggi nih. Jadi tinggi. Oke. Ketika tekanannya tinggi, tensinya tinggi, maka tekanan itu kan tekanan darah ya. Tekanan darahnya tinggi, maka ya otomatis tensinya jadi tinggi. Makanya kenapa orang-orang yang punya hipertensi itu biasanya tidak dianjurkan minum kopi karena di kopi ada kafein. Nah, beda dengan kopi yang ada di Meru. Kopi yang ada di Meru ada L-arginin yang fungsinya untuk vasodilatasi, melebarkan. Jadi otomatis ketika minum kopinya Meru ada yang vasokonstriksi tapi ada yang melebarin lagi. Gitu. Dan itu cenderung lebih rileks juga di badan gitu ya dok ya. Betul. Artinya. Nah L-arginin tuh banyak nih di otot juga bikin relaksasi otot dan sebagainya. Stamina juga jadi lebih bagus gitu. Terus kalau ini produk yang smartwear-nya dari Meru sendiri nih dok, kan tadi dokter bilang kan boleh nih berhubungan intim gitu ya ketika menopause asalkan kita bisa istilahnya kayak menahan rasa sakit gitu ya dok ya, biar gak jadi trauma gitu kan dok. Nah kalau di produk Terahertz-nya Meru itu apakah bisa membantu otot-otot di area kewanitaan itu? Bisa banget. Jadi gini, Mbak Uri, sebenarnya bukan menahan rasa sakit ya. Ya kalau bisa nggak ada rasa sakitnya makan bagus ya kan. Jadi gimana caranya? Tadi kan yang satu, kalau kita ngomongin tentang penuaan, itu penuaan nggak bisa diapa-apain. Tapi yang penting kita bisa, kalau dok sekarang saya sudah menopause, terus gimana? Ya sudah. Yang penting menopausnya ibu itu nggak progresivitasnya nggak tambah cepet. Gitu. Tapi kalau belum ya gimana caranya supaya ditahan nih yang tadinya harusnya menopausnya umur 60 misalnya, kan enak kalau menopausnya jadi diperpanjang umur 80 kan gitu. Kalau yang sekarang dok saya rasanya sakit nyeri, ya udah oke, nggak apa-apa, yang penting sekarang nyerinya jangan tambah jadi sakit lagi gitu. Kalau bisa diperbaiki ya diperbaiki. Gimana caranya? Satu, dikasih nutrisi. Nutrisinya apa? Tadi yang paling bagus, yang paling enak, yang paling pas buat penuaan itu adalah antioksidan. Pilihannya satu Morex. Kedua, bisa lo minum kopinya Meru juga, itu juga ada antioksidannya juga. Terus yang ketiga gimana? Kalau kita balik lagi ke pelajaran seksologi pertama, bahwa kalau ngomongin tentang hubungan suami istri, hubungan seksual itu nggak cuman ada nggak cuman dari dikasih makan doang, tapi juga harus ada sinyalnya, harus ada rangsangannya. Nah sinyalnya ini ketika menopause juga itu berkurang. Nah gimana caranya sinyal diperkuat? Kasih router dong. Kalau wifi kan pancarannya supaya bisa kemana-mana ada penambah sinyalnya gitu. Nah gimana cara nambah sinyalnya? Dikasih sinyal tambahan. Nah kalau di daerah situ apa? Salah satunya adalah celana dalam. Oh, penguat sinyal nih Bu. Gitu, penguat sinyal. Oh oke. Itu kandungannya juga bisa bantu berarti ya dok ya? Bisa banget. Itu terahertz sama far infrared. Terus saya selalu bilang gini, bayangin ibu punya kursi pijet, ya kan? Kursi pijet tuh ada yang mijetin, ada mesin yang bisa mijetin sampai atas gitu kan, secara fisik gitu kan. Itu gelombang terahertznya. Nah, di kursi pijet yang sudah lebih canggih nih, yang harganya mahal-mahal itu biasanya ada pemanasnya.
Jadi kalau kita tiduran dipijit sambil dipanasin tuh di bagian-bagian itu. Nah, kalau di smartwear yang bagian mijet itu adalah terahertz-nya, yang bagian manasin itu adalah far infrarednya. Oh. Jadi bisa oke. jadi kalau pakai smartwear dalam hal ini kita ngomongin CD ya, itu sama aja ada yang mijetin dan manasin di area situ gitu. Oh, oke. Jadi lebih rileks ya. Apalagi Oh, kalau dipakai habis hubungan intim tuh bisa lebih iya rileks ya, Dok ya. benar. Harusnya dipakai tiap hari juga sih, Ya, gitu. tuh. Dan kalau bisa nggak belanja satu ya kalau dipakai tiap hari ya, Dok ya. Ya minimal 2 atau 3 lah. Oke. Apakah hanya CD aja, Dok? Atau ada lainnya? Kita punya legging juga. Oke. Gitu. Oh, Kita legging. juga punya legging juga. Kenapa kok legging? Kenapa kok legging sih dok gitu ya? Karena titik-titik yang bisa merangsang sistem reproduksi kita, hormonal balance di tubuh kita, terutama di area reproduksi itu nggak cuma terbatas di situ. Jadi ada di beberapa tempat juga Mbak Uri. Salah satunya juga di area di belakang itu. Ya, di area yang di cover sama si legging itu. Sama sebenarnya kalau mau minimal pakai kaos kaki. Oh, oke. Karena di telapak kaki kita, kalau kita ngomongin ilmu akupunktur ya, ada titik-titik acupressure, titik-titik Refleksi gitu ya. yang banyak di telapak kaki kita, itu juga ada yang untuk reproduksi. Oke. Lagian kalau pakai legging pun juga terahertznya itu bisa bantu untuk mijitin seluruh kaki lah ibaratnya gitu ya, Dok ya. Kan tadi dokter bilang soalnya menopause itu berkaitan dengan tulang-tulang pasti kan rentan Betul. yang namanya capek gitu ya, Dok ya. Betul. Oke. Nggak cuma capek sih, biasanya kalau ibu-ibu usia menopause tuh kalau suruh jalan dengkulnya bunyi. Oh ya, Gitu, kletuk-kletuk kletuk-kletuk ya. bunyi. Nggak usah jalan, bangun tidur aja itu biasanya keretek-keretek gitu. Udah rasanya bunyi gitu ya. Rasanya bunyi. Iya. Gitu. Tapi umur saya juga agak kretek-kretek nih. Iya. Berarti kita nggak lagi ngomongin keluhan tulang pada menopause ya. Bunyi keretek-keretek tuh bisa di semuanya. Oke, kita langsung cek ya untuk yang di chat ini ada pertanyaan apa aja nih yang sudah masuk. Bapak Ibu sahabat Meru kalau mau bertanya juga masih boleh ya, boleh langsung tulis aja pertanyaan Anda di kolom chat. Kita akan coba bacakan satu persatu. Oke. Ini ada dari Bu Nini Bogor. Saya menopause usia pas 55,3 tahun. Oh salah. Pas usia 55, 3 tahun kemudian haid lagi. Seminggu jumlahnya sedang, tidak dikit tidak banyak juga. Sekali aja sih. Sejak itu tidak lagi haid sampai sekarang usia menjelang 59 tahun. Semoga itu beneran haid ya dokter, ngebersihin rahim. Saya merasa ini gara-gara rutin nutrisi sehingga keluar haid di beberapa tahun kemudian. Benar atau enggak, Dok? Oh, bisa jadi Mbak Uri. Jadi mungkin pada saat itu karena tadi ya kita jujur saya nggak bisa ngejudge gitu. Itu saya harus tanya latar belakangnya bagaimana, ada obat-obatan yang dikonsumsi apa enggak, riwayat penyakitnya seperti apa, ada pakai KB atau enggak dan lain sebagainya. Bisa jadi penggunaan KB yang di belakang-belakang tuh bisa jadi masking. Tapi kalau ngomongin gara-gara minum nutrisi jadi haid yang di 3 tahun setelah 55 itu kemungkinan besar kejadiannya seperti itu. Kalau sekarang dirasa nggak mens, udah 12 bulan dan ibu tidak merasakan keluhan apa-apa, ya mudah-mudahan itu benar-benar bersih gitu ya. Oke, baik. Terus ini ada juga pertanyaan umur rata-rata menopause berapa, Dok? Kalau tadi kita ngomongin di awal ada 3 fase menopause, biasanya kalau
kami sih mengambil rata-rata tuh umurmu start menopause di atas 60. Oh, di atas 60 Oh, tahun. Oke. kami. Jadi kalau masih 48, 50, 55 tuh biasanya masih peri, masih di antara iya apa enggak gitu. Oh, oke, oke. Oke, ini ada pertanyaan lagi. Assalamualaikum dok. Waalaikumsalam. Tadi dibahas pelumas itu wujudnya berupa kapsul kah dok? Kalau ada produk kira-kira konsumsi Kok yang momen? mana? Waalaikumsalam, ini Bu Deni berarti ya? Bu Deni. Enggak, pelumas itu di momen atau Meru ini. Kami tidak menyediakan itu, tapi kami menyediakan produk nutrisi gitu yang fungsinya adalah supaya kalau orang sudah menopause, tadi kan saya bilang ya bahwa hormonnya udah sangat berkurang. Nah, yang ditakutkan dari berkurangnya hormon ini tuh perubahan yang mendadak. Gitu Mbak Uri. Tadi kan saya bilang kalau turunnya dari 100 jadi 0 tuh pasti gejalanya berat. Tapi kalau turunnya dari 100 ke 99,89 ya Bertahap enak ringan ya. gitu. Nah, yang kita jaga, yang kita kejar ya turunnya jangan dari 100 ke 0. Itu fungsinya nutrisi. Nutrisi itu ya, Gitu. terutama antioksidan gitu ya Terutama dok. antioksidan. Oke, ini ada Kira-kira pertanyaan. produk mana yang bisa dikonsumsi yang ada antioksidannya? Gitu. Produk yang ada antioksidannya. Nah, tadi sudah dijelasin ya. Produk apa itu? Ini ada pertanyaan lagi dari Ibu Santi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dokter. Waalaikumsalam warahmatullahi. Haid saya tidak teratur, usia 49 tahun, 10 bulan ini nggak haid, terapi hormon atau apa yang bisa buat teratur lagi gitu dok? Kalau kita ngomongin produk Meru, jadi gini, 49 itu saya masih rancu nih gitu. Ini masuk perimenopause atau bisa jadi juga tadi kan efek samping dari KB, karena umur-umur segini biasanya ibu-ibu tuh masih takut untuk nggak KB gitu karena mereka belum memastikan ini usia udah masuk menopause apa belum gitu, deg-degan kan. Jadi kalau mau supaya nggak apa ya, ibaratnya tadi supaya nggak jomplang banget, kalau ngomongin tentang produk Meru bisa konsumsi moreh, bisa konsumsi kopi gitu. Boleh nggak dibantu sama celana dalam? Boleh banget, karena di situ kan langsung tuh kena kan. Kalau ngomongin areanya celana dalam itu di area panggul kan ovarium juga kena tuh. Oh oke. Gitu. Ya. Penghasil estrogen progesteron kan juga kena terahertz dan far infrared juga gitu. Jadi bisa diterapinya seperti itu gitu ya dok ya. Oke. Wow. Luar biasa sekali emang produk-produk dari Meru ini ya. Ini ada pertanyaan lagi dari Ibu Mia Seka. Dokter, kalau sudah menopause konsumsi apa ya dokter dari produk Meru? Yang tadi ya Bu. Yang depannya M. Tuh. Depannya M yang lagi diburu orang banyak. Iya, yang jadi buronan. Itu sama CD ya. CD itu juga bagus tadi seperti yang disampaikan sama Dokter Ayun. Ya. Kalau area dari celana dalam terahertz sendiri itu bisa mencapai di area-area ovarium gitu ya, sehingga bisa membantu untuk Anda yang memang premenopause, menopause ataupun pasca menopause begitu. Nah, ini ada lagi pertanyaan. Sebentar, saya kok ke-skip. Aduh, ini. Dari Ibu Lilis. Ibu Lilis, Assalamualaikum dok. Waalaikumsalam. Apakah manfaat CD pria dan CD wanita mengcover manfaat yang sama, jadi hanya beda pada model CD-nya saja dok? Iya. Jadi sebenarnya pria sama wanita itu cuma beda model aja, Mbak Uri. Kalau yang wanita mau coba pakai yang pria juga nggak apa-apa, tapi kalau yang pria pakai yang wanita kayaknya agak nggak nyaman mungkin ya. Tapi
silakan dipakai, silakan dicoba aja. Bu, tapi bukan Nggak gantian loh iya, ya. makanya bukan termasuk yang gantian ya Bu ya. Bu beli sendiri-sendiri Bu, jangan beli satu aja terus gantian. Nanti sayang loh Bu. Jangan gantian dong. Nanti kalau gantian waktunya ibu on, bapaknya off. Nggak ketemu. Oh iya bener tuh kan Bu. Iya. Tuh, nanti nggak bisa nyala-nyalain lampu di kamar Bu. Pakai CD-nya sendiri-sendiri ya Bu. Kalau pakainya bareng, onnya bareng. Gitu. Oke, baik lanjut lagi ya. Nih, dari Bu Santi nih, Dok, kalau kebanyakan hormon estrogen jadi kista ya. Banyak hormon apa bukannya kesuburan masih tinggi, Dok? Gini, sesuatu yang berlebihan itu memang tidak baik. Itu satu. Tapi gini, kalau kita ngomongin kista, Bu Santi, kista itu sebenarnya bukan karena pengaruh hormon ini yang tinggi, tidak. Cuma memang ada beberapa yang sensitif terhadap hormon-hormon tertentu. Cuman sebenarnya bukan karena jumlah, tapi keteraturannya. Jadi pada orang-orang atau pada pasien-pasien yang punya sakit kista atau kista itu bisa timbul karena hormonnya nggak teratur, Mbak Uri. Jadi tiap bulan wanita itu kan punya siklus menstruasi ya. Siklus menstruasi itu menggambarkan keteraturan hormon estrogen dan progesteron di tubuh kita, gitu. Jadi kalau teratur ya baik-baik aja. Tapi kalau nggak teratur, hormonnya estrogennya melonjaknya terlalu tinggi, terus turunnya juga terlalu rendah. Nah itu yang bisa merangsang terjadinya kista, miom dan lain sebagainya. Jadi itu Bu Santi. Oke. Ya? Jadi lebih ke keteraturan atau regulasinya. Oke. Nah, ini ada lagi nih, Dok. Assalamualaikum, Dok. Waalaikumsalam. Mau tanya, kalau setelah keguguran, nutrisi apa ya Dok bagusnya biar rahim kembali bersih dan sehat? Oh iya Dok, dan setelah 3 bulan keguguran baru mengalami haid tepatnya hari ini Dok. Dan sudah berlangsung hampir 2 minggu, keluarnya agak kecoklatan. Bagusnya konsumsi apa ya Dok? Terima kasih. Kalau setelah keguguran, nutrisi apa yang bagus? Antioksidan bagus Bu, karena ya kalau di Meru kita punya morek, itu bisa bantu banget untuk memperbaiki. Tadi kan ada astaxanthin dan lain sebagainya. Di morek tuh antioksidannya nggak hanya astaxanthin, tapi juga ada blueberry. Mbak Uri tahu sendiri kan, blueberry itu buah yang paling banyak mengandung antioksidan. Betul Gitu. di antara beri-beri lainnya gitu ya Dok ya. Iya, benar. Dan dia juga bisa bantu untuk balikin hormon lagi tuh, regulasi hormon lagi. Gitu. Itu kalau ngomongin nutrisi ya, nutrisinya di Meru ya. Jadi kita bahas Meru ya. Terus bisa dibantu apa lagi kalau ini masih haid? Mungkin hari ini kita kok saya nggak nampilin ya. Kita bisa punya Softly. Oh oke. Punya pembalut Softly. Yang bukan pembalut biasa. Softly bukan pembalut biasa. Jadi sesuai dengan tagline. Kenapa? Karena di Softly itu ada bahan herbal yang salah satu fungsinya itu juga bisa bantuin pada saat kita menstruasi itu hormon tuh kadang-kadang berantakan. Makanya kenapa kita sering mood swing, kenapa kita sering PMS, karena pada masa fase-fase itu hormonnya lagi nggak stabil tuh gitu. Lagi kayak nyari lokasinya gitu ya. Gitu. Ya, lagi sama-sama berantem nih kan. Kalau di fase subur itu estrogennya yang tinggi, progesteronnya turun. Tapi ketika menstruasi itu biasanya progesteronnya di atas. Nah, menjelang menstruasi ini antara estrogen sama progesteron mepet nih. Jadi berantem nih siapa yang bisa mempengaruhi paling banter nih. Makanya kita mood swing lah, apalah gitu. Nah, di fase-fase itu, di fase-fase menstruasi pun itu pun masih terjadi nih estrogennya antara mau turun mau enggak gitu. Nah itu bisa dibantu dengan herbal-herbal yang ada di Softly. Gitu. Terus
kalau sudah selesai mungkin untuk mempercepat recovery, ibu bisa pakai celana dalam, bisa pakai CD-nya. Gitu. Boleh nggak langsung dipakai dua-duanya? Misalnya saya pakai CD Terahertz terus saya tambahin Softly gitu, boleh nggak sih dok sebenarnya? Sebenarnya sih nggak masalah ya, nggak Oke. apa-apa. Oke, Gitu. oke. Bukan malah pembalutnya itu akan menutup ininya ya dok ya? Nggak juga Nggak sih. juga ya, karena kan juga dijadi keseluruhannya gitu ya. Mm-mm. Oke, nah itu ya tadi siapa Bu Asrianti, Bu sambil menunggu morek, Ibu bisa pakai Softly ya, gitu, untuk membantu membersihkan nih untuk di daerah rahimnya begitu. Nah lanjut lagi, ini ada Ibu Ruslinawati. Assalamualaikum. Legging bisa dipakai untuk naik pesawat kah dok? Bisa. Nggak cuma naik pesawat sih Bu. Pokoknya untuk perjalanan jauh biasanya ibu-ibu ini kalau perjalanan jauh kakinya jadi bengkak. Itu karena aliran darahnya nggak lancar kan, kita duduk terus tuh ya. ketekan. Nah itu dengan pakai legging dia membantu untuk mengembalikan peredaran darah jadi kakinya nggak bengkak. Mungkin pertanyaannya lebih ke detektor ya kali Oh dok. bunyi apa Iya, enggak? apakah bakal bunyi atau enggak gitu di detektornya? Harusnya sih enggak ya dok ya. karena detektor itu yang dia sensing adalah logam. Betul. Gitu. Kecuali posture belt ya. Posture belt itu kemungkinan besar akan bunyi karena di posture belt itu ada besi penyangganya memang supaya kita tegak. Nah itu seharusnya sih enggak ya. Harusnya enggak. Kalau kita pakai celana dalam bunyi dong. Takut ya. Agak gimana ya? Oke, ini ada dari Ibu Reni Purwati. Selamat siang dok, mau tanya. Yang pertama, apakah kopi Meru bisa dikonsumsi oleh orang penyintas kanker rahim? Terus jawabannya boleh. langsung dijawab aja ya dok. Jawabannya boleh. Oke. Terus yang kedua, saya terkena penuaan dini usia 42 tahun, berhenti haid tanpa rasa sakit. Mau tanya, dengan hal itu bagusnya konsumsi apa di Meru? Apakah ada vitamin dok atau apa? Kalau saya pertanyaan yang kedua jawabannya kalau di Meru kita sekali lagi kita punya morek, jadi ibu bisa konsumsi itu. Gitu. Agak deg-degan ya dok ya. Iya loh. Aduh. Nanti ditanya lagi. Selesai acara ini pasti ada pertanyaan lagi. Ini Bu Lilis ketawa nih. Ibu beneran mau gantian Bu? Jangan gantian ya Bu. Nih, kalau Softly udah jelas dok, nggak pernah putus dari haid pertama sampai hari ini. Wah luar biasa. Nah cocok tuh, jangan dipakai waktu haidnya aja ya, panty linernya juga bagus. Oh ya, ngomong-ngomong soal Softly di menopause nih dok, kan ada yang bilang herbalnya itu bisa mengatur kelembapan, begitu ya dok ya. Betul. Kalau di Softly sendiri, nah kalau biasanya orang yang keputihan itu kan bisa dibantu kelembapannya supaya agak lebih kering gitu ya dok. Nah kalau di menopause itu seperti apa cara kerjanya? Nah ini uniknya nih ya, uniknya produknya Meru itu dia pinter. Gitu ya, dia tahu nih kalau terlalu basah dia keringin, kalau terlalu kering dia basahin, bingung kan? Nah itu ya, apalagi kita tahu permukaannya Softly itu pasti mengeringkan dok, iya kan dok? Benar. Tapi tadi balik lagi yang namanya Softly ada bahan herbalnya yang di situ salah satunya adalah untuk memperbaiki daerah situ, memperbaiki hormon kita juga, memperbaiki elemen-elemen di tubuh kita supaya kita nggak PMS lah gitu ibaratnya begitu. Nah salah satunya pada orang-orang yang menopause yang biasanya di area vaginanya kering itu kalau rutin pakai Softly, terutama yang panty liner Mbak Uri, jadi tipsnya adalah pakai panty liner ganti tiap 3-4 jam sekali. Nah itu bisa bantu satu
otot-otot di daerah vagina itu bisa bisa berkontraksi lagi. Jadi kita bahas di depan bahwa pada saat menopause otot-otot juga akan mengecil, dia akan nggak bisa kontraksi yang bagus, nggak bisa jepit dan sebagainya. Nah, di herbalnya si Softly salah satunya adalah bisa mengembalikan fungsi otot si vagina tadi gitu. Jadi kayak membantu menterapi juga gitu ya dok ya, kandungan herbalnya itu Iya, ya. itu satu. Terus yang kedua, ya itu tadi bisa mengembalikan boleh dibilang bisa mengeluarkan pelumas gitu di area kewanitaan. Oke, baik. Ini ada pertanyaan lagi nih dok, tentang celana dalam. Kalau memang celana dalamnya itu kalau ditaruh lampu sudah nggak nyala, apakah masih berfungsi dok? Kalau jadi gini, di celana dalam itu memang kan ada terahertz dan Grafin. far infrared yang dimasukin di dalam grafin. Nah biasanya kalau demonya tentang lampu itu biasanya ada teknik-teknik tertentu yang harus kita pelajari memang. Jadi kadang-kadang ada yang nggak cuma di celana dalam aja, ada banyak tuh. Jadi banyak ya, saya juga baru dapat cerita nih, banyak nih Mbak Uri. Waktu saya ke Palu, ada orang yang kita ceritain kan, oh ini nih kita cobain, kita demokan pakai lampunya begini. Oh dia bisa nyala. Nah begitu dia pulang ke rumah, dia coba sendiri tuh. Bermaksud ingin meyakinkan, ternyata kok nggak nyala lampunya. Nah itu agak-agak, loh kok gini gitu protes. Sebenarnya lampu yang kita pakai bukan trik sulap sih sebenarnya Mbak Uri, cuman memang itu lampu yang kita pakai tuh bukan lampu LED biasa ya, itu adalah lampu emergency yang ada tekniknya untuk bisa menyalakan itu. Tekniknya sebenarnya grafinnya itu harus kena antara bawahnya sama pinggirannya. Kartu positif negatifnya itu juga harus kena betul. ya dok. Jadi kenapa kok bawah sama pinggirannya, yaitu hubungannya sama kartu positif dan negatif supaya aliran listriknya jalan gitu ceritanya. Jadi kalau ngomongin apakah berfungsi apa tidak, kita harus cek karena di dalam semua smartware ada terahertz dan far infrared itu sebenarnya kalau mau lebih detail lagi ada alatnya untuk ngecek bener apa enggak nih masih ada terahertznya apa enggak gitu. Nah kalau memang mau di dekat atau Anda lagi di sekitar kantor mungkin bisa langsung aja tanyakan, bisa cek untuk detektornya itu gitu. Nah oke, baik. Rasanya sudah lebih ternyata kita dong. Niatnya mau 1 jam ternyata lebih dari 1 jam kita hari ini, luar biasa nih, antusias semua ya, luar biasa nih ya. Oke, Bapak Ibu sahabat Meru, kalau memang masih ada pertanyaan boleh ditanyakan ke masing-masing pengundang Anda pada siang hari ini gitu ya, supaya nanti dibantu forwardkan ke kami gitu ya. Jangan lupa pakai terus produk-produk dari Meru ya yang luar biasa, yang belum melengkapi nih, yang belum punya CD, belum punya legging, segera karena itu juga bagus untuk Anda. Nah, kita sama-sama menunggu produk yang luar biasa yang hari ini dibahas terus-menerus ya. Jadi tunggu saja karena nanti akan diinfokan kalau memang sudah ready. Nah, sekian dari saya. Saya pamit undur diri dulu. Semoga perbincangan kita pada siang hari ini bisa menjadi insight yang positif untuk Anda. Saya Wuri Retno pamit undur diri. Saya Ayundria Purwitasari. Dan mewakili seluruh teman-teman yang bertugas pada siang hari ini mengucapkan mohon maaf bila terdapat tutur kata yang kurang berkenan di hati Anda. Selamat siang, sukses, semangat Meru. Seksologi bersama Meru.
Sexology.